Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Rifat dari program studi Data Science. Dalam video ini, saya akan membahas implementasi prinsip terbuka dan tertutup atau Open Close Principle, bisa disingkat OCP. Dalam sebuah code base nyata, OCP adalah salah satu prinsip solid yang eh, dalam desain berorientasi per objek atau OOP yang menyatakan bahwa software entities harus terbuka untuk ekstensi, tapi tertutup untuk modifikasi. Kode yang akan kita analisis hari ini adalah bagian dari sistem manajemen akses, khususnya di file akses backup CPP, C++. Hal ini bertanggung jawab untuk proses backup, restore berbagai jenis entitas seperti user, terus run, dan kebijakan. Saya telah memilih file ini dari sebuah repository GitHub yang bernama ClickHouse. Bisa dilihat repositorinya juga memiliki star di atas 100, yaitu yang dengan jumlah pastinya 40.9 ribu. Lalu bisa dilihat juga terakhir kali eh, di-update atau 5 bulan yang lalu. Lalu eh, salah satu cara utama file ini mencoba menerapkan OCP adalah melalui penggunaan polymorphism dengan berbagai jenis entitas akses. Mari kita lihat code-nya terlebih dahulu. Ini bisa kita lihat pengguna ini access entity pointer itu eh, merupakan petunjuk bahwa bahwa ada kelas dasar. Kita disebut saja kelas entity dan berbagai jenis entitas konkret seperti user role, setting profile dan lainnya mewarisi dari kelas dasar ini. Meskipun definisi access entity tidak ada di file ini, penggunanya sangat desain menyertakan desain polymorphism. Contohnya dalam eh, mana ya, struct nih. Dalam ini kita bisa melihat std kan maaf. Hmm, ya ini. Ini adalah koleksi yang menyimpan berbagai jenis entitas akses melalui pointer dalam kelas besarnya. Lalu kita cari hmm, backup entry pointer to backup entry ini selain 47 ini. Em, di sini ada loop yang mengiterasi entitas yang akan di backup seperti ini. Perhatikan pada line 59 sini ada pemanggilan serialize access entity. Fungsi serialize entity ini kemungkinan besar dirancang untuk menangani berbagai tipe turunan dari access entity. Ini bisa jadi melalui virtual method dalam access entity yang di-override oleh kelas turunannya atau mekanisme lain yang mendukung polymorphism. Lalu untuk close for modification bagian code looping ini dan fungsi backup to entry secara umum tertutup untuk modifikasi. Jika ada jenis entitas yang baru perlu di backup, misalkan saja
API key profile. Tidak perlu mengubah logika loop ini. Loop ini akan tetap bekerja selama API key profile-nya adalah turunan akses entity. Dan maaf, serialize access entity bisa menanganinya. Lalu open for extension-nya itu sistem ini terbuka untuk ekstensi untuk menambahkan API key profile. Kita akan membuat kelas baru API key profile yang mewarisi access entity. Lalu kita implementasikan bagaimana API key profile ini eh, serialisasikan entah melalui override virtual method atau dengan memperbarui logika di serialize access entity agar menangani tipe baru ini. Idealnya cara pertama untuk OCP yang lebih ketat pada serialize itu sendiri. Lalu yang ketiga, setelah itu backup to entry-nya akan kita akan memproses API key profile tanpa perubahan code lain. Lalu kalau kita lihat lagi apakah bisa ada yang bisa dibahas lagi. Hmm. Nah, mungkin ini bisa seperti ini. Standard pair string backup entry make backup entry for access entities. Fungsi ini juga bisa mengatasi all entities yang berisi access entity pointer tadi. Pemanggilan seperti eh, ini find dependencies dan nih, nih auto dependent, possible dependent, yang clone sangat mungkin memungkinkan ada pemanggilan virtual method. Jika betul demikian, class modification-nya itu fungsi make backup entry for access entities ini tidak perlu diubah jika ada tipe entitas baru. Logika untuk mencari dependensi atau mengcloning entitas tetap sama dari sudut pandang fungsi ini. Lalu open for extension-nya, setiap tipe entitas baru hanya perlu mengimplementasikan metode find dependencies dan clone sesuai perilakunya masing-masing. Hmm. Ah, mungkin itu saja contoh-contoh yang saya berikan. Jadi kita telah melihat bagaimana file access backup mencoba menerapkan prinsip close or open principle OCP, terutama melalui penggunaan polymorphism dengan access entity pointer. Ini memungkinkan sistem untuk diperluas dengan fungsionalitas baru, tipe entitas baru atau tanpa harus memodifikasi kode yang sudah ada secara ekstensif pada bagian-bagian yang menangani entitas secara umum. Nah, kita juga bisa melihat bahwa dalam prakteknya OCP bisa jadi tidak diterapkan secara absolut di semua bagian code dan penting untuk mengidentifikasi area-area tersebut. Mungkin sekian analisis singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.